Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, inilah iman kami bahwa kami haus akan kebenaran-Mu. Kami tahu hari-hari ini ada begitu banyak hal yang membuat kami khawatir dalam hidup kami. Tapi kami percaya oleh karena kebenaran-Mu, kami akan ditegakkan dalam iman kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran-Mu sebagai landasan kami, sebagai tuntunan kami dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan, berkati kami semua. Sehingga kami dalam persekutuan ini beroleh berkat di dalam perenungan kebenaran ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik dan selalu setia di dalam kehidupan kita. Bukti bahwa Tuhan setia, kita boleh ada sampai saat ini, boleh bernafas, boleh bergerak, boleh menikmati kehidupan, boleh makan dan minum, semua karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kalau seandainya udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup setiap hari, seandainya kita dituntut untuk membayar. Kira-kira dalam sehari kita bisa habiskan berapa duit untuk membayar oksigen yang kita hirup setiap hari. Tetapi Tuhan tidak menuntut kita untuk membayar itu. Kita diberikan kebebasan, keleluasaan untuk menikmati oksigen, untuk menikmati udara yang segar yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi pertanyaannya, seperti yang terkandung dalam kemenangan iman, apa yang kau beri untuk Tuhan? Kalau Tuhan berkata, nyawaku diberikan, darahku tercurah, segala sesuatu telah kusediakan bagimu, pertanyaannya, apa yang kita beri untuk Tuhan? Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan keadaan sekeliling kita, bahkan di media-media sosial, di siaran TV, ada begitu banyak hal yang seakan-akan membuat iman kita khawatir, kehidupan kita khawatir di dalam Tuhan. Salah satu hal yang membuat kebanyakan orang khawatir adalah dengan adanya wabah corona. Orang khawatir nanti bagaimana saya, apakah saya tidak terjangkit, bagaimana anak-anak saya, bagaimana keluarga saya. Tetapi kita patut bersyukur bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, janji Tuhan dikatakan bahwa aku akan menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Ini menjadi penguatan iman kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita masih membahas tentang kekhawatiran. Ini minggu terakhir kita akan bahas tentang kekhawatiran. Mari kita membuka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Ini satu bagian firman Tuhan yang tidak lazim lagi, yang sudah sering kita baca, yang sudah sering kita dengar, tetapi firman Tuhan tidak pernah usang, ya. Usang artinya tidak pernah lama, selalu baru dalam kehidupan kita dan memberikan penekanan-penekanan, bahkan memberikan berkat-berkat yang baru di dalam kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya bacakan bagian ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini kita akan belajar tentang janganlah hendaknya kamu khawatir. Tema ini saya ambil dari bagian pembacaan firman Tuhan.
ya, disebutkan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan banyak definisi tentang kekhawatiran. Ya. Kemarin Ibu Nyalau menjelaskan, lalu 2 minggu sebelumnya Pak Lahang telah menjelaskan. Ada satu hal yang menarik bahwa kalau kita memperhatikan pengertian kekhawatiran yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Lahang, saya akan mengulangi lagi dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, dia memberikan definisi bahwa khawatir artinya itu perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti apakah terjadi atau tidak. Rupanya kekhawatiran adalah menyangkut perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan cemas terhadap sesuatu yang belum pasti apakah akan terjadi atau tidak. Itu kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan dalam konteks bacaan kita, ya, menarik bahwa kalau kita memperhatikan secara utuh, dari pembacaan ini, Rasul Paulus sedang menasehati beberapa orang di sana. Ada Eudia, Sintike, Sunsugos, Clemens yang sedang dinasehati oleh Rasul Paulus. Jadi pengajaran Paulus tentang kekhawatiran ini masuk dalam deretan nasihat. Kalau kita lihat perikopnya ya, di dalam pasal 4 ayat 2. Itu masuk dalam deretan nasihat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang nasihat, biasa nasihat adalah suatu pesan yang penting untuk disampaikan. Betul ya, tidak ada nasihat yang mencelakakan. Nasihat selalu mengandung kalimat yang akan menguatkan kepada orang-orang yang menjadi sasaran dari nasihat itu. Contoh, para orang tua menasihati pengantin misalnya. Pasti orang tua akan mengucapkan kata-kata yang membangun. Bagaimana kelak pengantin akan menjalani kehidupan rumah tangga yang baik. Tidak mungkin orang tua menyampaikan kata-kata yang tidak baik sebagai nasihat lalu disampaikan kepada para pengantin. Ya. Pasti kata-katanya adalah mengandung makna yang sangat berguna kalau itu pesan. Yang contoh yang lain, misalnya orang tua berpesan kepada anak-anaknya, nanti kalau kamu besar nanti begini, hidupmu harus begini, harus taat dan takut Tuhan, hormati orang Tuhan, itu pesan. Ya. Dan kalau itu adalah pesan, sesuatu yang penting, maka nasihat Rasul Paulus, termasuk ketika ia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Maka saya percaya ini adalah nasihat penting. Ya. Nasihat penting. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa Rasul Paulus ketika menulis surat Filipi ini, ia sedang berada di dalam penjara. Ya. Tentu kalau seorang yang dipenjarakan, banyak hal yang harus dikhawatirkan. Betul ya? Seseorang yang berada di penjara, banyak hal yang menjadi kekhawatirannya. Tetapi kita perhatikan Paulus. Justru dari penjara itulah Paulus mengajarkan supaya orang-orang percaya yang ada di Filipi tidak perlu khawatir. Jangan pernah khawatir. Rasul Paulus menekankan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus menekankan bahwa jangan khawatir dalam hal apa? Tentang apapun juga. Rasul Paulus sedang menjelaskan keadaannya. Bahwa sekalipun dia berada di dalam penjara, itu tidak membuat dia khawatir bahwa apa yang harus dimakan di dalam penjara. Siapa nanti yang antar makanan ke dalam penjara? Bagaimana kesehatannya nanti di dalam penjara? Bapak Ibu Saudara, jangan membayangkan penjara zaman Paulus dengan penjara kita sekarang ya. Apalagi kalau penjara-penjara para koruptor, itu ada AC-nya Bapak Ibu Saudara. Ada tempat tidurnya yang nyaman. Tapi kalau kita belajar tentang penjara pada zaman Romawi, waktu orang-orang Yahudi dijajah Romawi, maka penjaranya itu di dalam tanah.
digali dan diletakkan di bagian bawah. Kita bisa bayangkan orang yang digali di bagian tanah, bagaimana di dalamnya dia. Sudah pasti kedinginan. Ya. Tetapi itu tidak membuat Paulus khawatir dengan hidupnya. Itu sebabnya dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Baik dalam keadaan yang tidak mengenakan, dalam keadaan yang mengenakan, jangan pernah khawatir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan makna kata khawatir ya, kalau kita perhatikan makna kata khawatir di sepanjang Alkitab, ya, saya mengamati sepanjang yang saya amati makna kata khawatir ini selalu diawali dengan kalimat jangan. Kalau kita memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus yang minggu lalu diajarkan Ibu Nyalau, dimulai dengan jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Mengapa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, mempelajari kata jangan, maka dalam kamus bahasa Indonesia ini masuk dalam jenis kata larangan. Kalau ditulis di situ jangan, berarti dilarang. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara pergi berkendara ya. Kalau ada larangan parkir, ada tanda-tandanya di situ. Kalau dilarang parkir, ada tandanya di situ, maka jangan parkir di situ, itu artinya dilarang. Itu artinya jangan. Makna dari kata khawatir di dalam Alkitab selalu diawali dengan jangan. Kalau kita memperhatikan pernyataan Tuhan Yesus ya, di dalam Injil Matius, pasal 6 ayat 31 disebutkan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum? Yesus mengajarkan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Diawali dengan kata jangan. Maka kalau kita berbicara tentang jangan, berarti tidak boleh dilakukan. Berartilah larangan. Kalau kita memahami makna kata ya. Berarti jangan. Jangan dilakukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Paulus begitu yakin dalam kehidupannya bahwa segala sesuatu tidak perlu dikhawatirkan dalam hidupnya? Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam pengajaran Rasul Paulus, ia mengatakan bahwa sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bayangkan, masalah kematian aja Paulus tidak pernah khawatir. Dia berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati justru keuntungan, bukan kekhawatiran. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Ada berapa banyak orang yang sedang mengkhawatirkan kematiannya. Akan ada atau banyak orang yang saat ini sedang mengkhawatirkan bagaimana nanti aku kalau mati ya. Bagaimana nanti saya kalau saya sudah meninggal. Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Tidak pernah mengkhawatirkan masalah kematian pun. Kenapa? Karena hidupnya adalah untuk Kristus. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 disebutkan begini. Namun aku hidup, ini pernyataan Paulus ya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, ini alasan Paulus. Mengapa ia tidak pernah ragu? Mengapa ia tidak pernah takut? Mengapa ia tidak pernah khawatir dalam menjalani hidupnya? Sekalipun tantangan yang harus dihadapi, karena di dalam dirinya ada Kristus. Hidup yang dia hidupi bukan lagi dia yang hidup, tetapi Kristus yang ada di dalam dia. Sekarang pertanyaannya, bisakah orang percaya khawatir? Bolehkah orang percaya khawatir? Soal apakah boleh orang percaya khawatir di dalam hidupnya? Kalau saya ditanya apakah boleh, maka jawaban saya enggak boleh. Kalau saya ditanya Pak Oswald, bolehkah orang percaya khawatir di dalam hidupnya? Maka jawaban saya tidak boleh. Orang percaya khawatir. Kenapa? Ada Yesus di dalam kehidupan kita.
Ada Allah yang hidup bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam aku, apakah kekhawatiran itu ada? Kalau Yesus itu ada di dalam diri kita, apakah kekhawatiran itu ada? Saya yakin, ketika kita hidup sungguh dengan Tuhan, mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Kenapa? Karena kita tahu siapa gembala kita. Kenapa? Karena kita tahu siapa penuntun kita, yaitu Allah, Yesus Kristus yang selalu menolong, memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, apa yang diajarkan baik dari pengajaran Tuhan Yesus dan pengajaran para rasul tentang kekhawatiran, maka kita akan menemukan tidak ada saran dari firman Tuhan supaya engkau khawatir. Tidak ada. Yang ada dalam firman Tuhan selalu larangan, jangan engkau khawatir. Apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, apa yang akan engkau pakai, jangan pernah khawatirkan itu. Lalu Tuhan membandingkan burung saja di udara yang tidak menanam, tidak menuai, tidak menabur, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita. Apa bedanya kita dengan burung? Dalam perbandingan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan Yesus tentang mengajarkan perbandingan manusia dengan burung, tidak perlu khawatir. Kalau kita adalah ciptaan yang termulia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita memperhatikan penciptaan di dalam Kejadian pasal 1, Allah melibatkan Tritunggal di sana. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, dengan kita. Itu sebabnya kita istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Patron Allah. Sebabnya kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan kita. Kenapa? Ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita dan kemudian mengkhawatirkan, membuat kita takut, membuat kita tidak berdaya. Bahkan ada orang yang coba lari dari kenyataan. Ya. Di daerah Miau sedang ada COVID, dia lebih memilih ke tempat lain. Lari menghindar supaya tidak terpapar. Tapi sesungguhnya tempat pelarian kita bukan tempat lain, Bapak Ibu Saudara. Tempat pelarian kita ketika kita menghadapi situasi sulit adalah Allah, adalah Yesus, adalah Tuhan itu. Ketika kita memilih tempat lain untuk tempat pelarian kita, maka sesungguhnya kita sedang takut. Maka sesungguhnya kita sedang khawatir dalam hidup kita. Ketika kita memilih untuk lari kepada Tuhan, itulah tempat yang istimewa yang harus memang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Makanan, minuman, masa depanmu, keluargamu, bawa, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Lalu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 6 ya, ayat 25. Disebutkan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengacu dari pembacaan ini, ada beberapa hal yang disebutkan oleh Tuhan Yesus yang menjadi kekhawatiran pada masa itu. Ya. Yang pertama disebutkan Tuhan Yesus adalah makanan. Yang kedua disebutkan adalah minuman. Yang ketiga yang disebutkan adalah pakaian. Saya percaya 3 hal yang disebutkan oleh Tuhan Yesus ini tidak pernah dikhawatirkan oleh orang Miau. Betul? Pernah khawatir dengan makanan?
Orang Miau pernah? Saya yakin tidak pernah. Karena hampir tiap tahun panen ya. Dan saya lihat melimpah-melimpah panennya. Keterlaluan kalau khawatir tentang beras, makanan. Ya, kecuali mungkin orang yang tidak punya seperti saya. Tapi itulah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus yang menjadi kekhawatiran pada masa itu adalah makanan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya tidak pernah melihat orang Miau kelaparan. Tetapi apakah pernah kita melihat orang kelaparan di luar sana? Pernah. Orang di luar sana banyak, khawatir apakah yang harus dia makan. Ada Bapak Ibu Saudara, orang yang khawatir tentang makanan di luar sana. Apakah orang Miau pernah khawatir tentang air minum? Enggak pernah. Apakah ada orang yang khawatir? Air minum? Ada. Di daerah Afrika Bapak Ibu Saudara, Afrika apa ya? Pokoknya di daerah Afrika, ada satu suku yang sedang mengalami kekeringan. Dan mereka hampir setiap hari tidak mendapat air. Jangankan mandi, minum. Mereka sangat tersiksa. Artinya mereka sedang mengkhawatirkan apa yang harus mereka minum. Mungkin kita di tempat ini tidak merasakan. Tetapi ada di tempat lain. Apakah ada orang yang pernah khawatir akan pakaian? Seperti yang disebutkan oleh Tuhan Yesus? Ada Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang-orang yang tidak punya pakaian di luar sana yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Kita membantu lalu kemudian mereka bisa berpakaian. Dan inilah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Alasan-alasan inilah pada zaman itu yang Tuhan sebutkan bahwa kamu tidak perlu khawatir akan makanan, akan minuman, akan pakaian. Ketika engkau berserah sungguh kepada Tuhan, berserah sungguh kepada apa yang Tuhan mau, Tuhan perintahkan, Tuhan prioritaskan dalam kehidupan kita, maka itu yang harus kita lakukan. Masalah makan, masalah minum, masalah pakaian, bagi Tuhan itu masalah kecil. Yang harus prioritas kita adalah Tuhan. Yang harus prioritas kita adalah Allah tentunya. Bagi Tuhan, kalau hanya mempercukupkan makanan kita Bapak Ibu Saudara, minuman kita Bapak Ibu Saudara, pakaian kita itu terlalu kecil buat Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana selalu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan pernah mengkhawatirkan hal-hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar mengapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Rasul Paulus mengajarkan janganlah hendaknya kamu khawatir, pertanyaannya adalah mengapa kita tidak perlu khawatir? Kita akan belajar ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-6, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Yang pertama, mengapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita? Pertama adalah karena kita diajar untuk selalu menyatakan keinginan kita kepada Allah. Saya tertarik dengan kata keinginan yang dipakai oleh Paulus dalam bagian ini. Bukankah keinginan dengan kebutuhan itu dua hal yang berbeda? Ya. Rasul Paulus memakai kata keinginan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, perhatikan kata ini, keinginanmu kepada Allah. Saya tertarik membahas kata ini Bapak Ibu Saudara. Keinginan dengan kebutuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Firman Tuhan memang selalu menyarankan kita untuk selalu meminta apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Selalu disarankan bukan keinginan. Kenapa harus kebutuhan bukan keinginan? Bapak Ibu Saudara, kalau bicara keinginan, banyak hal yang menjadi keinginan kita. Ya. Kita akan minta helikopter, minta pesawat, minta kapal laut yang besar, itu keinginan. Tetapi kebutuhan kita apa? Ya. Dan menarik bahwa Rasul Paulus menggunakan kata keinginan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Saya akan menjelaskan ini dari beberapa terjemahan. Bapak Ibu Saudara kalau punya Alkitab Android ya, Alkitab ini ada terjemahannya. Terjemahan baru. Kalau kata keinginan ini dia diterjemahkan sebagai keperluan. Ya.
Kalau firman Allah yang hidup, dia menerjemahkan keinginan ini sebagai kebutuhan. Kalau terjemahan lama, kata keinginan diterjemahkan kehendak. Terjemahan baru Alkitab yang kita miliki, dia menerjemahkan kata keinginan. Ya. Tapi kalau kita melihat mengacu dari bahasa asli ya, bahasa Yunani, kata ini merujuk kepada keperluan. Ya. Kata keinginan yang dipakai oleh Rasul Paulus ini memiliki pengertian keperluan. Kalau kita lagi terjemahkan ke dalam terjemahan bahasa Inggris, dia memakai kata memerlukan. Ya. Keperluan. Jadi berarti bahwa yang menjadi penekanan Rasul Paulus dalam bagian ini adalah nyatakanlah dalam segala hal keperluanmu kepada Allah. Ya. Keperluanmu kepada Allah. Sama dengan kebutuhan. Keperluan hampir sama dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita? Karena kita diajar untuk selalu menyatakan keperluan kita kepada Allah. Yang menjadi penekanan penting saya dalam bagian ini adalah sasaran menyatakan keperluan kita. Rasul Paulus menekankan bahwa sasaran menyatakan keperluan kita bukan kepada harta kita, bukan kepada orang pintar, bukan kepada pengetahuan kita, tetapi kepada Allah. Jelas Paulus berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Rasul Paulus tidak katakan kepada hartamu, kepada harta benda kita yang melimpah, tidak. Tetapi kepada Allah. Ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, bahwa sasaran penyataan segala keperluan kita harus jelas. Ya. Harus jelas. Bukan kepada orang berilmu, ya, dan sebagainya, tetapi kepada Allah. Rasul Paulus menyarankan orang percaya untuk tetap menyatakan segala keperluannya kepada Allah, bukan kepada mamon dan sebagainya. Ya. Bukan kepada orang-orang pintar yang kita andalkan hari-hari ini. Bukan kepada para dukun, bukan kepada para apa saja. Tetapi sasaran menyatakan kekhawatiran kita, menyatakan segala keperluan kita adalah kepada Allah. Jelas Rasul Paulus menekankan bagian ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa ada orang Kristen yang hidupnya penuh dengan rasa kekhawatiran? Sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Karena mereka tidak menjadikan Allah sebagai sasaran untuk menyatakan segala keperluan mereka, untuk menyatakan segala kebutuhan mereka. Kalau kita menjadikan Allah sebagai sasaran, di dalam kita menyatakan segala keperluan kita, maka kekhawatiran itu tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir di dalam kehidupan kita? Dalam ayatnya yang ke-6 disebutkan begini, pasal 4 ayat 6 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita? Yang kedua, karena kita memiliki akses untuk selalu terhubung dengan Allah. Ya. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita memiliki akses atau jalan masuk untuk selalu terhubung dengan Allah. Apa akses kita untuk terhubung dengan Allah? Rasul Paulus mengatakan di dalam doa. Akses kita untuk selalu berjumpa dengan Allah adalah dengan doa. Jelas Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi bahwa nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara akses ya, ini bicara jalan masuk ya. Untuk selalu terhubung dengan Allah adalah melalui doa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya akses internet, hari-hari ini sudah zaman gadget ya.
Kalau kita tidak punya akses internet untuk terhubung dengan internet, maka saya pastikan kita tidak akan bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari kita. Ya. Bahkan dalam sehari Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak terkonek dengan akses internet, maka saya pastikan kita akan galau. Betul ya? Jangankan sehari, 5 jam aja. Jaringan mati, wifi tidak ada, wah luar biasa, kita akan galaunya luar biasa. Berarti Bapak Ibu Saudara, akses untuk tersambung ke internet ini adalah sesuatu yang sangat penting. Apalagi ketika kita tidak pernah terhubung dengan Allah. Karena kita tidak punya akses. Karena kita tidak pernah berdoa untuk menjadikan doa sebagai akses kita untuk selalu berjumpa dengan Allah. Kenapa banyak orang yang khawatir? Karena dia tidak menjadikan doa sebagai akses untuk selalu berjumpa dengan Allah. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, khususnya ketika menjadikan doa sebagai akses untuk berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya selalu dipenuhi dengan rasa syukur, bukan rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena dia selalu terhubung dengan Allah. Dia selalu terkonek dengan Allah melalui akses doa itu. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu Saudara. Inilah yang harus menjadi sesuatu yang betul-betul menjadi bahagian kita. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, banyak hal yang harus kita hadapi. Banyak pergumulan yang harus kita tanggung. Banyak persoalan yang harus kita lalui. Karena kekristenan tidak hanya berbicara tentang keindahan kehidupan. Kekristenan juga berbicara tentang bagaimana menjalani proses kehidupan. Bagaimana menjalani persoalan kehidupan. Itu kekristenan yang sejati. Tidak hanya berbicara tentang keindahan. Kalau kita melihat pengajaran Tuhan Yesus, beberapa kali Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya, orang-orang percaya, untuk supaya siap menderita. Siap menjalani persoalan dan pergumulan untuk dilalui. Dan itu tidak perlu menjadi kekhawatiran. Karena percaya bahwa Tuhan selalu menolong, memberkati kehidupan kita. Asalkan kita punya akses. Ya. Akses artinya jalan masuk ya. Asalkan kita punya jalan masuk untuk terhubung dengan Allah. Kalau masuk ke dunia internet, maka harus punya wifi, punya jaringan. Kalau kita terhubung dengan Allah, maka kita harus punya akses yang disebut dengan doa. Terhubung dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita membandingkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita masuk ke internet melalui wifi dan jaringan internet lainnya, maka tentu kita dituntut untuk membayar. Kalau mau akses internet, wifi dan sebagainya, kita dituntut untuk membayar. Tetapi kalau kita mau terhubung dengan Allah, akses kita gratis. Ya. Kalau kita terhubung dengan internet, maka kita harus membayar. Bahkan orang kalau bayar wifi itu per bulan, saya dengar ada yang 400 lebih. Ya. Per bulan, bayangin. Per bulan. Tetapi orang mau melakukan, orang rela mengeluarkan uang untuk membayar akses itu. Tapi saya mau katakan, akses kita dengan Tuhan, jalan masuk kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan, gratis. Free wifi. Ya, tidak dituntut bayar. Asalkan kita bersedia berlutut, dan berlutut. Berdoa. Itu akses kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa. Doa adalah akses kita untuk selalu terhubung atau terkonek dengan Allah. Salah satu cara terbaik kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran adalah dengan berdoa. Ya, salah satu cara terbaik untuk tidak hidup dalam kekhawatiran adalah berdoa. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak
waktu kita yang kita pakai untuk berdoa? Seberapa banyak waktu kita yang kita luangkan untuk berlutut di hadapan Tuhan? Ya. Apakah kita meluangkan waktu kita untuk terhubung dengan Tuhan? Apakah kita meluangkan waktu kita untuk selalu memiliki akses berlutut, berdoa di hadapan Tuhan? Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang tidak lagi memperdulikan jam-jam doa. Mengabaikan jam-jam doa. Padahal doa adalah akses untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau doa adalah akses kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan, maka berdoalah. Supaya kehidupan kita akan selalu terkonek, akan selalu terhubung dengan Tuhan. Kalau doa adalah akses kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan, berdoalah. Untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita? Sekali lagi saya bacakan dalam ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu dilimpahi dengan ucapan syukur. Apa itu ucapan syukur? Bapak Ibu Saudara, kata lain dari ucapan syukur adalah berterima kasih. Orang-orang yang selalu berterima kasih kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu menikmati kehidupan di dalam dirinya. Sekalipun orang memandang dia tidak punya apa-apa. Tapi yang dia punya adalah selalu berterima kasih kepada Tuhan. Ada banyak orang salah memahami, mengerti tentang ucapan syukur. Bersyukur itu ketika memiliki banyak hal baru kita bersyukur. Bersyukur itu ketika kita memiliki mobil berpuluh-puluh jumlahnya baru kita bersyukur. Bersyukur itu ketika kita memiliki kebun sawit beratus-ratus hektar baru kita bersyukur. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita bangun pagi, Tuhan terima kasih untuk nafas hidup. Tuhan terima kasih untuk hari ini saya dan keluarga saya boleh melihat keadaan sekeliling kami. Tuhan terima kasih pagi hari ini saya masih ada kekuatan kesehatan. Itu bersyukur. Tidak ketika kita hanya menerima barang atau berkat-berkat yang besar, lalu kita menyampaikan syukur. Tidak Bapak Ibu Saudara. Sampaikan rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Ketika engkau menikmati udara gratis yang saya sebutkan tadi. Ya, nafas kehidupan yang gratis. Tidak dituntut bayar. Seandainya kalau dituntut bayar, berapa ratus ribu uang yang kita habiskan per hari untuk membayar oksigen yang kita hirup. Tetapi Tuhan tidak menuntut itu. Itu artinya kita harus tahu berterima kasih. Kita harus tahu bersyukur di dalam kehidupan kita atas apa yang Tuhan buat. Sehingga ketika kita bersyukur, maka kehidupan kita akan selalu dilimpahi berkatan oleh Tuhan dan kekhawatiran itu tidak ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perenungan ini marilah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bahwa mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita menyatakan segala keinginan kita, keperluan kita kepada Allah, bukan kepada hal yang lain. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita memiliki akses untuk selalu terhubung dengan Allah melalui doa. Yang terakhir, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu dilimpahi dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan begitu baik dan setia sehingga menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh dapat menikmati kebenaran-Mu hari ini. Kami boleh diajar untuk tidak perlu khawatir dalam situasi dan kondisi apapun. Sekalipun hari ini ya Tuhan, sekalipun hari-hari ini banyak hal yang membuat kami khawatir. Tetapi kami diteguhkan, ditegakkan oleh kebenaran-Mu. Bahwa janganlah kamu khawatir. Janganlah kami khawatir dalam kehidupan kami. Karena kami tahu
kami selalu punya akses untuk selalu berjumpa dengan Tuhan dalam doa kami. Terima kasih jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam persekutuan kami pada hari ini, sehingga persekutuan kami boleh berjalan dengan baik. Sebentar setelah persekutuan ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan tuntun, sertai, lindungi kami, tibakan kami di rumah masing-masing kami dengan selamat. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati dengan melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun berpuji Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk saat teduh. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, pengumuman untuk ibu-ibu perkawan bahwa hari ini kita tetap ibadah di gereja jam 2. Sekali lagi untuk ibu-ibu perkawan, kita akan ibadah hari ini jam 2 ya. Jadi ingat persekutuan kita. Ya, dari guru sekolah minggu bahwa minggu depan akan diadakan ibadah sekolah minggu di setiap dapur umum ya masing-masing di RT-nya. Jadi kalau anak-anak di RT 8 nanti sekolah minggunya di dapur umum RT 8. RT 7 sekolah minggunya anak-anak yang ada di RT 7 sekolah minggunya di dapur umum RT 7 ya sampai di RT 1. Sekali lagi untuk anak-anak sekolah minggu baik yang ada di rumah, minggu depan kita akan mulai ibadah sekolah minggu di dapur umum masing-masing. Dan ibu-ibu perkawan, hari ini kita ada ibadah jam 2. Dan ya di kelompoknya masing-masing. Harap mempersiapkan diri. Terima kasih. Buat teman-teman pemuda yang ada di rumah, kami sampaikan karena keputusan dari pengurus jemaat bahwa kegiatan bisa kita mulai ibadah tatap muka, jadi kami sampaikan untuk minggu depan, malam minggu, ibadah kita mulai seperti biasa di gereja ini. Jadi kami akan sampaikan pengumuman selain lewat mimbar ini akan disampaikan lewat corong kita yang ada di RT 8 maupun RT 3. Demikian pengumuman buat teman-teman pemuda dan remaja.